Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan kembali dalam persoalan Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini senantiasa memberkati, mengingatkan, menegur, memimpin, dan terus-menerus mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya pergi ke mall, dan di situ saya jalan-jalan dan tibalah jam makan siang. Dan ketika jam makan siang, kami datang ke sebuah tempat di mana banyak sekali makanan-makanan tersedia untuk dijual dan dinikmati. Nah, ada yang sop, ada yang pecel, ada yang ayam goreng, ada yang nasi goreng, ada yang nasi padang. Wah, pokoknya macam-macam saudara-saudara. Akhirnya saya beli apa saudara-saudara? Ya, mie, karena saya suka mie ya saudara-saudara. Nah, mie itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, berbicara soal kelihatan berbeda, bukan cuma mie, karena saya suka mie, tetapi dalam kehidupan ini pun kita harus kelihatan berbeda. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita buka bersama-sama saudara-saudara, Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-15. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini Paulus mau memberikan sebuah pesan kepada jemaat di Filipi bahwa sebagai orang Kristen harus berbeda. Orang Kristen harus menunjukkan sesuatu yang dikatakan ya kan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya apa? Artinya ada yang mencolok, ada yang membedakan. Sehingga ketika orang melihat, oh ini toh orang Kristen, oh ini toh orang yang sudah ditebus Kristus, oh ini toh orang yang menjalankan firman Tuhan. Lah, pertanyaannya adalah, emang berbedanya seperti apa sih? Emang kenapa sih kok Paulus, emang apa sih yang terjadi dengan jemaat Kristen di Filipi? Nah, kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat 14 saudara-saudara. Di situ Paulus mengatakan dan memberi pesan kepada jemaat di Filipi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa terjadi fenomena ada orang yang bekerja tapi bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Mengeluh terus. Jadi kerjanya sedikit, ngeluhnya banyak. Dan berbantah-bantahan artinya apa? Artinya adalah justru mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Nah, disinilah Paulus melihat jemaat Kristen di Filipi. Ayo, nggak boleh seperti itu. Orang Kristen ketika bekerja harus kualitasnya maksimal. Nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh berbantah-bantahan. Sehingga disinilah orang Kristen akan kelihatan berbeda dengan orang yang lain. Disinilah kualitas orang Kristen akan kelihatan bedanya seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hal ini memperlihatkan bahwa di dalam kehidupan ini kita mungkin menghadapi fenomena yang sama, menghadapi situasi yang sama, menghadapi kenyataan yang sama. Tetapi harus ada bedanya antara orang Kristen dan orang yang tidak Kristen. Mungkin saat ini saudara-saudara kita menghadapi situasi bagaimana pekerjaan kita omsetnya menurun. Nah, bukan cuma kita saja, orang lain juga omsetnya mungkin turun. Tetapi orang Kristen harus kelihatan beda. Kalau yang lain mengeluh, yang lain justru malah banyak marah-marah, yang lain justru banyak menyalahkan keadaan. Tetapi orang Kristen di tengah situasi sulit tetap mengucap syukur, tetap berusaha, tetap semangat untuk bekerja. Mungkin kita dihadapi situasi sedang keadaan sakit. Nah, yang sakit bukan cuma kita, orang lain pun juga merasakan namanya sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tetapi menurut Filipi 2 ayat 15, orang Kristen harus beda. Orang lain sakit mestinya mengeluh, orang lain sakit justru malah meninggalkan Tuhan Yesus.
Tapi orang Kristen meskipun sama-sama sakit, tetap bersandar pada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai. Sehingga kelihatan berbeda. Dan di sini kita melihat saudara-saudara, orang lain dan kita mungkin menghadapi situasi yang sama kayak tadi tuh ya. Sama-sama omsetnya turun, sama-sama mengalami sakit penyakit. Tetapi orang Kristen harus berbeda. Orang Kristen harus kelihatan, oh ini toh anak-anak Tuhan, ini toh orang-orang Kristen. Sehingga orang lain bisa melihat siapa Kristus dan apa bedanya orang Kristen dengan orang agama lain. Pertanyaannya adalah, apakah benar Anda dan saya adalah orang Kristen? Kalau memang benar, apakah kita kelihatan berbeda dengan orang-orang sekitar kita? Amin.